ribu, tapi kita gunakan juga live streaming. Jadi acara ini juga dapat diikuti oleh banyak pihak, termasuk media. Juga hadir live streaming di YouTube. Oh Ibu sekalian, acara pada pagi hari ini kami sudah melaporkan kepada Presiden melalui Mensesnek dan Mensekap, kemudian juga semula akan langsung dipimpin oleh Menko Polkam, Bapak Jenderal Jamadi Caniago, tapi beliau kemudian mendapat penugasan ke Papua bersama dengan Kepala BIN, diwakili oleh Bapak Wakil Menko. Tujuannya adalah kita untuk mengantisipasi dua hal. Hari ini adalah tanggal 1 Desember, hari pertama di bulan Desember. Yang pertama adalah mengantisipasi bencana. Kita tahu sudah ada dua bencana yang cukup besar terjadi dalam periode lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu ini. Yang pertama adalah di Jawa Tengah, banjir bandang dan longsor di Cilacap dan Banjarnegara. Kami juga ke sana saat itu dengan Menko PMK dengan Kepala BNPB. Kemudian yang kedua adalah bencana yang cukup skalanya luas di Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Kemudian kita belum tahu, nanti kita akan mendengarkan dari BMKG, karena kita semuanya perlu persiapan, sama seperti yang di Sumatera Utara, itu terjadi sangat cepat dan kemudian mungkin kita kurang siap untuk itu. Nah untuk itu ini bisa terjadi at any time, setiap saat, at any place, di mana saja. Untuk itulah nanti kita mengundang BMKG untuk hadir menyampaikan. Nah kemudian di akhir tahun kita juga akan menghadapi Nataru, momen Natal dan Tahun Baru, di mana di momen Nataru seperti ini yang paling penting adalah masalah satu adalah sistem transportasi baik di darat, laut maupun di udara, karena mobilitas masyarakat akan tinggi baik untuk merayakan Natal, liburan pulang kampung, atau liburan ke tempat-tempat wisata. Ini perlu kita siapkan bersama. Kemudian yang kedua, Nataru ini juga akan mengandung potensi kenaikan harga bahan pangan, karena untuk perayaan atau untuk pesta dan lain-lain. Oleh karena itulah kita mengundang stakeholder di bidang kesiapan pangan. Kemudian juga tentu ada dimensi keamanan. Keamanan baik lalu lintas maupun keamanan-keamanan yang berhubungan dengan bencana alam, tempat-tempat wisata yang ombaknya besar, ya, kemudian udara yang buruk misalnya, juga kepadatan di titik-titik untuk perayaan malam tahun baru, seperti kalau di Jakarta di Ancol dan lain-lain. Kita tidak ingin terjadi peristiwa seperti di Seoul, Korea pada saat terjadi Halloween beberapa tahun yang lalu. Itu tidak diamankan dengan baik, tidak diantisipasi baik, sehingga akhirnya mengakibatkan cukup banyak korban yang meninggal, 151, hampir 500 termasuk yang hilang. Dan itu sama di negara yang modern, tapi persiapannya tidak dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi desak-desakan meninggal ini, kemudian dilakukan pengusutan investigasi, wali kotanya menjadi tersangka, kepala polisinya juga di sana, kepala polisi
daerah itu Itaewon ini jadi tersangka semua karena dianggap tidak mampu untuk mengantisipasi dan menetralisir potensi kerawanan. Itulah kira-kira inti daripada rapat kita hari ini, bencana alam dan antisipasi Nataru. Dan ini semua memerlukan sinergi. Kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, nggak bisa kerja sendiri. Oleh karena itulah di tingkat pusat kami melakukan rapat ini dengan antar stakeholder. Sekali lagi yang semula yang memimpin Bapak Menko Polkam, tapi saya minta diberikan mandat untuk menjadi moderator. Kemudian harapan kita setelah rapat ini di daerah ini rekan-rekan kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda Plus yang berhubungan dengan stakeholder kebencanaan maupun yang Nataru tadi, Natal Tahun Baru. Itu harapan kita. Karena apa? Karena di daerah saya sudah banyak laporan dan juga monitor, tidak semua Forkopimda di daerah plus, di daerah itu kompak. Nah, karena banyak problem lah, saya paham. Nah, harapan kita setelah rapat ini tiap-tiap daerah melakukan pemetaan, rapat konsolidasi untuk mengantisipasi potensi kebencanaan maupun potensi Natal dan Tahun Baru. Karena pasti polisinya perlu buat rencana operasi, TNI juga perlu buat rencana operasi, Basarnas, BIN dan lain-lain, termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi. Untuk itu nanti kita rundown acara ini memang one way, dengan segala hormat kepada teman-teman di daerah, ini satu arah dari para pembicara. Nanti setiap pembicara dimohon, kecuali BMKG maksimal 20 menit, dimohon dengan hormat untuk pembicara-pembicara yang lain, ini bisa sekitar 7 menit, yang intinya adalah apa instruksinya untuk para bawahan jejaring masing-masing yang ada di daerah.